Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa akhwanihi wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani wa khususan ila syekhina al-karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani wa sayyidina Kiai Abdullah Yakin wa Hamidah wa Kiai Irsyad wa Maimunah wa Kiai Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Aqil bin Kitam wa Hamidati sahibi Ratibul Haddad Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي ما سافر أحد طالبا الحرام ماشيا إلا كان الشيطان قرينه. Ya Aliyu, hei Ali, masa faro ora lunga ahadun sapa wong siji taliban hale kang nuprih al haram ing perkara kang haram masyian hale lumaku illa kana angin ana asyaitonu sapa syaiton qarinahu iku dadi koncone ahad wala raqiban lan ora hale nunggang illa kana angin ana sapa syaiton radifahu iku kang gonceng ing ahad wala jama'alan orang ngumpulake ahadun sapa wong suci malan ing bondo harta haraman kang haram illa akalahu angin mangan hu ing malan haraman asyaitonu sapa syaitan wala nasiyalan ora lali ahadun sapa wong suci ismallah ing nyebut asmane Allah Ta'ala indal jima'i ing dalam nalikane jima illa syarakahu angin nyekutoni hu ing ahad asyaitonu sapa syaitan fi waladihi ing dalam anake ahad wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono syarakahu qauluhu ta'ala iku dawe Allah Ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa syarikhum lan ngancanono sira hum ing alladzina fil amwali ing dalam pira-pira harta wal aulad lan pira-pira anak wa'idhum lan janjiyo sira hum ing alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini menerangkan tentang masalah perkara-perkara yang haram. Ya Aliyu masa faro ahadun taliban hal harama masyian illa kana syaitanu qarinahu. Wahai Ali, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, hei Ali, tidaklah seseorang itu bepergian dengan berjalan kaki untuk mencari barang yang haram, ya, kecuali setanlah temannya. Jadi seseorang yang dia itu berjalan kaki untuk mencari perkara yang haram, untuk mencari barang yang haram, maka temannya adalah setan. Ya, contoh siapa? Maling. Maling kan jalan kaki untuk mencari barang yang haram, mau nyuri barang yang haram, maka temannya adalah setan. Makanya kebanyakan jarang ada ceritanya maling itu kena. Kebanyakan maling itu rata-rata lolos. Kenapa? Temannya setan, dibantu oleh setan. Wala raqiban illa kana radifahu. Dan tidaklah seseorang itu bepergian dengan menunggang, entah naik sepeda motor, entah naik kuda, entah naik apapun, illa kana radifahu, kecuali setan yang bonceng di belakangnya. Jadi seseorang yang bepergian untuk mencari barang yang haram dengan cara menunggang, baik itu menunggang kendaraan,
baik itu kuda ataupun apapun lah, ya, maka yang bonceng di belakangnya adalah setan. Contohnya siapa? Begal. Begal kalau mencari target kan pakai sepeda motor. Ya, begitu ada target dibuntuti dari belakang, habis itu ditodong, bahkan langsung main bacok. Kenapa? Karena yang dibonceng adalah setan. Ya. Ini bahayanya orang yang makan perkara yang haram. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaiton. Seseorang yang suka mengumpulkan barang-barang yang haram, seseorang yang suka memakan perkara-perkara yang haram, maka setan itu yang memakannya. Makanya terkadang kalau misalnya kita menemukan uang, kita punya uang, tapi uang itu dari perkara yang haram, hasil nyolong. Kita punya uang hasil nyolong, kita punya uang hasil riba, kita punya uang hasil korupsi, kita punya uang hasil merampok, hasil judi, haram. Akhirnya apa? Dimakan oleh setan. Makanya terkadang kalau gak berkah, itu gak tahu larinya uang tuh kemana. Punya uang 100 juta, tiba-tiba habis. Kok bisa? Karena dimakan oleh setan. Paham gak maksudnya? Setan yang memakan barang-barang yang haram. Ya. Kemudian wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima', dan tidaklah seseorang itu lupa untuk membaca bismillah ketika jima'. Ini jima' ini urusan orang dewasa ya. Jima' ini adalah, jima' itu bersetubuh. Tahu bersetubuh? Bersetubuh antara suami dan istri itu namanya jima'. Seseorang ketika berjima' tidak membaca bismillah illa syarakahu syaiton. Setan itu akan mencampuri urusan anaknya. Setan itu akan selalu menemani anaknya. Illa syarakahu syaiton fi waladih. Ya. Jadi kalian suatu saat nanti kalau sudah menikah semuanya, ketika mau berjima, itu usahakanlah membaca bismillah. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Jauhkan kami dari setan. Ya. Ini kalau misalnya lupa main bukaan, main langsung naik, langsung main masukin aja, gak baca bismillah, maka setan akan selalu menemani anaknya, akan selalu mencampuri urusan anaknya. Ya. Jadi seperti itu. Dan hal itu wadzalika qauluhu ta'ala, hal itu sesuai dengan firman Allah, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya, jadi ada firman Allah. Jadi kayak musannif di sini Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini enggak main-main, ini beneran. Dah. Ya Aliyu la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram. Ya Aliyu, hai Ali, la yaqbalullah, ora nerima Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala salatan ing salat bila wudu'in kelawan tanpa wudu, wala shadaqatan lan ora nerima sapa Allah ing sedekah minal haram saking perkara haram. Hadis selanjutnya yaitu nasihat wasiat Rasulullah Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi Muhammad itu bersabda, la ya Ali la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in. Tidaklah Allah itu menerima salat seseorang tanpa wudu. Wala shadaqatan minal haram, dan Allah tidak menerima sedekah dari perkara yang haram. Ya. Jadi kalau misalnya kita sholat, ya makanya kunci daripada sholat itu adalah wudu, at-tahur, wudu. Seseorang tanpa wudu sholatnya sah? Nggak sah. Ya. Dia wudu tapi acak-acakan, dia wudu tapi asal-asalan, sholatnya juga nggak sah. Dia wudu tapi nggak sesuai dengan syarat sah wudu, nggak sah wudunya. Intinya wudunya nggak sah, maka sholatnya juga tidak sah.
wudunya rusak, maka sholatnya juga rusak. Wala sodakotan minal haram. Dan tidaklah Allah itu menerima sodakoh dari perkara yang haram. Jadi sodakoh itu memang baik, ya, bagus sodakoh itu. Akan tetapi sodakoh itu akan diterima oleh Allah hanya dengan perkara yang halal. Jika sodakoh itu kita bersodakoh dari perkara yang haram, dari barang yang haram, maka Allah tidak akan menerima sodakoh kita. Karena sesungguhnya Allah itu suci dan hanya menerima yang suci. Begitu juga kalau misalnya kita ini ya digabung ini. Pertama sholat tanpa wudhu, yang kedua sodakoh tanpa sodakoh dengan barang yang haram. Andai kata kita punya baju, kita punya pakaian atau pakai peci ataupun kerudung, ya. Tapi baju kita itu berasal dari barang yang haram. Baju kita itu dapat hasil dari nyolong. Baju kita itu dapat hasil dari korupsi, dari judi, dari mencuri, dari segalanya. Pokoknya haram. Kemudian kita buat sholat, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah. Karena kita menghadap Allah dengan barang yang haram. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan barang siapa yang sholat memakai baju yang haram, maka sholatnya tidak sah. Ya, makanya hati-hati. Bahaya ini perkara yang haram ini bahaya ini. Ya, seperti itu. Kemudian ya Ali yuhi Ali la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil haram. Ya Ali yuhi Ali la yazalul mu'min. La yazalu ora kingsir-kingsir al mu'minu sapa wong mukmin fi ziyadatin ing dalam tambahan fi dinihi ing dalam agamane mukmin. Malam yakul ing dalam selagine ora mangan sapa mukmin al harama ing perkara kang haram. Waman lan utawi sapane wong faraka iku lamun misahi sapa man al ulama ing ulama mata qalbuhu mongko mati qalbuhu apa atine man wa amiyalan wuta sapa man antaatillah taala saking taat ing Allah taala. Ya Aliyu, kata Rasulullah, wasiat selanjutnya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, he Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil haram. Ya. Wahai Ali, iman seorang mukmin yang akan terus Ya Ali, seorang yang mukmin akan terus-menerus bertambah keimanannya itu selama dia tidak memakan barang yang haram. Orang yang mukmin, kita termasuk orang yang mukmin. Ya, kita percaya beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat. Ya, kita termasuk orang mukmin, bukan cuma muslim tapi mukmin. Seorang yang mukmin itu senantiasa akan bertambah keimanannya selama dia tidak memakan barang yang haram. Ya, imannya bertambah, derajatnya bertambah. Akan tetapi selama dia tidak memakan barang yang haram. Selama dia memakan barang yang haram, maka dia tidak akan bertambah lagi keimanannya kepada Allah. Jadi seperti itu. Ya. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an taatillahi ta'ala. Dan barang siapa yang menjauhkan diri dari para ulama, mata qalbuhu, maka mati hatinya. Hatinya akan mati. Wa amiya an taatillah, dan orang itu akan buta untuk taat kepada Allah. Makanya seseorang yang menjauhkan diri dari ulama, gak mau bercampur baur dengan ulama, gak mau ikut pengajian apapun, gak mau dekat-dekat dengan ulama, maka hatinya akan mati. Dan orang itu akan buta, tidak akan melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Mau sholat juga gak mau. Kenapa? Karena dia buta. Buta mata batinnya, mata hatinya itu udah buta. Makanya mata hati, pikiran, bukan mata zahir ya. Kalau mata zahir kan ini yang bisa melihat. Mata hatinya kalau sudah buta, udah gak mau lagi untuk taat kepada Allah. Gak mau. Mau sholat gak mau. Karena sudah mati hatinya. Hatinya mati, menjauhkan diri dari ulama. Mati hatinya. Ya, makanya gak ngurus siapapun akan dicaci maki. Walaupun anaknya sendiri dicaci maki. Karena hatinya mati.
Kenapa nggak sholat? Mau sholat gimana? Dia itu menjauhkan diri dari ulama. Buta mata hatinya untuk taat kepada Allah. Jadi nggak mau sholat. Ini tanda-tanda ciri orang yang celaka nanti di akhirat ini. Ya, jadi seperti itu. Ya Ali yuhe Ali man qara al-Qur'an. Man utawi sapane wong qara iku lamun maca sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an, walam yuhillalan orang ngalalake sapa man halalahu ing perkara kang den halalake Al-Qur'an. Walam yuharrimalan orang ngaramake sapa man haramahu ing perkara kang den haramake Al-Qur'an. Kana mongko ana sapa man minalladzi iku setengah saking wong akeh nabadzu kang buang sapa alladzina kitaballah ing kitabe Allah waro azhurihim ing dalem burine pira-pira gegere alladzina. Jadi maksudnya Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, barang siapa yang membaca Al-Qur'an." Ingat, kita membaca Al-Qur'an semuanya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, walam yuhilla halalahu, dan dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an. Walam yuharrim haramahu, dan dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Kana minalladzina nabadzu kitaballah wara'a zuhurihim. Maka dia itu sebagian dari orang-orang yang membuang kitab Allah, membuang Al-Qur'an dari belakang punggungnya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini bukan cuman andai kata kita punya Al-Qur'an kita buang ke belakang, bukan begitu. Tapi seseorang yang tidak mau seseorang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Contoh, dalam Al-Qur'an nyolong haram nggak? Haram. Ya, kemudian terus kita bilang, oh nggak apa-apa, halal. Nah, berarti kan kita menghalalkan yang diharamkan Al-Qur'an. Jadi orang seperti itu sama saja dengan membuang kitab Allah, membuang Al-Qur'an dari balik punggungnya. Sampai di sini paham nggak? Paham. Faslun fil wudu'i wa sholati wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni. Ya Allah, ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.